Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu membayangkan jika bumi berhenti berputar meski sebentar saja? Kengerian pasti akan terjadi dan bisa jadi semua makhluk yang ada di bumi akan musnah. Bumi adalah tempat di mana makhluk hidup tinggal. Ya, disinilah kita, manusia, hewan, dan tumbuhan dapat berkembang biak dan menghasilkan keturunan. Tempat tinggal kita ini pun diberkahi dengan berbagai macam anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sumber daya alam yang melimpah dan tentunya udara yang membuat kita dapat bertahan hidup. Namun bumi mempunyai batasnya, yaitu kiamat. Kiamat wajib kita yakini kebenarannya karena merupakan salah satu rukun iman yang kelima. Hari kiamat disebut juga hari akhir. Adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sang takakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia yang dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkannya di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Hari kiamat dibagi menjadi dua. Kiamat sugro, yang pertama yaitu kiamat kecil. Tahukah kalian apa kiamat sugro itu? Kiamat sugro ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah, atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sugro bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri, misalnya berkendara tidak hati-hati sehingga kecelakaan, membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Kiamat yang kedua yaitu kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2, yaitu apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kelak di hari akhir, setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubra lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Jika kita tidak mengetahui kapan hari kiamat itu akan datang, namun kita bisa mengetahui dari tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir ada dua. Yang pertama, tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil yang akan datang yaitu: 1. Banyak ulama muslim yang wafat. 2. Ilmu agama dianggap tidak penting. 3. Maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. 4. Banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. 5. Banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. 6. Minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. 7. Munculnya orang-orang yang
mengaku sebagai nabi atau rasul. Tanda-tanda besar akan terjadinya kiamat merupakan tanda yang menunjukkan bahwa hari akhir atau kehancuran alam semesta serta isinya akan terjadi. Adapun tanda-tanda besar akan terjadinya hari akhir tersebut antara lain: 1. Matahari terbit dari arah barat. Matahari secara normal akan terbit setiap harinya dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Akan tetapi, jika terjadi sebaliknya, maka hal tersebut sebagai tanda akan terjadinya kiamat atau kehancuran alam semesta. Yang kedua, munculnya Dajjal. Dajjal adalah seorang manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan dan berusaha mengobarkan fitnah di antara manusia agar mereka meninggalkan agamanya dan tidak menyembah Allah. Yang ketiga, Yajuj dan Majuj. Yajuj dan Majuj merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Yajuj dan Majuj akan mati dengan ulat yang menyerang pada leher-leher mereka melalui doa Nabi Isa dan para sahabatnya. Selanjutnya, longsor yang menenggelamkan ke dalam bumi. Longsor yang menenggelamkan ke dalam bumi akan terjadi menyeluruh di belahan bumi, bagian timur, barat, dan jazirah Arab. Munculnya asap akan terjadi menjelang hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubinin yaghshan nas hadza 'adzabun alim. Artinya, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 10-11. Yang terakhir, binatang yang keluar dari perut bumi. Binatang tersebut keluar dari tanah haram atau Mekah, dan binatang tersebut akan memberikan tanda kepada orang yang beriman dengan memberikan tanda kepada wajah mereka sehingga menjadi bersinar, dan memberikan tanda orang kafir pada hidung sebagai tanda kokoh